Oke, halo teman-teman. Halo, masih di sini ya teman-teman? Hai dulu dong. Pastikan saya nggak ditinggal sendiri di sini. Halo, halo. Iya, Kak. Ya. Halo. Halo. Halo, Kak. Halo, Kak. Oke, Halo. semangat teman-teman ya. Nih. Oke. Wah, masuk nih gimana nih? Oke. Ini teman-teman, alhamdulillah dari pemateri kita. Halo Pak Toto, masuk nggak Pak? Sebentar ya teman-teman. Ya, datang udah masuk juga di room bersama kita. Izin memperkenalkan diri dulu singkat tentang biografinya Pak Toto. Nanti mungkin untuk lebih lengkapnya bisa teman-teman atau Pak Toto sendiri ya yang menyampaikan. Ini teman-teman pemateri kita yang sekarang kan materi kita ayo siaga bencana. Untuk pematerinya itu akan disampaikan nanti oleh beliau Pak Toto Aristianto. Untuk beliau itu ketua bidang PP dan relawan. Untuk PP ini singkatannya penanggulangan bencana gitu teman-teman, bukan power bank ya gitu teman-teman. Untuk nanti tentang materi kesiapsiagapan bencana, ayo siaga bencana, teman-teman mohon di simak betul-betul ya teman-teman, kayak soalnya ini kesempatan yang lumayan lah, yang lumayan langka kalau teman-teman lewatkan, sayang sekali. Jadi ayo disimak, boleh nanti kalau misalkan ada pertanyaan tentang apapun, khususnya tentang kesiapsiagapan bencana, boleh teman-teman tanyakan. Gitu ya teman-teman. Untuk Pak Toto sudah tersambung belum nggih? Halo Pak Toto. Ya, sudah Mas. Oke, siap. Untuk share screen-nya udah tampil juga ya teman-teman, yang di share screen oleh dia Pak Toto. Oke, sudah boleh. Oke teman-teman, bisa kita mulai ya ini untuk kita masuk materinya. Untuk Pak Toto sampun nggih Pak? Nggih, sampun. Oke, waktu dan tempat untuk beliau kami persilahkan. Monggo Pak Toto. Baik, suara saya sudah terdengar teman-teman semuanya? Sudah. Sudah. Sudah, Kak. Oke. Sudah. Baik. Sudah. Baik, saya lanjutkan. Jadi sedikit perkenalan, mungkin teman-teman barangkali beberapa rekan juga sudah ada yang mengenal saya, yang belum saya perkenalkan diri. Saya ulangi, nama saya Toto, tadi sudah disebutkan Mas Ali, di PMI sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Relawan. Kemudian tugas keseharian saya ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen. Kebetulan saat ini ditugasi untuk mengurusi logistik dan peralatan yang ada di BPBD Kabupaten Kebumen. Itu sedikit perkenalan dari saya, perkenalan singkat. Kemudian alamat rumah saya, saat ini saya tinggal di PMI, ya, Perumahan Mertua Indah, RSS Jatimulyo, ya, jadi Perum Korpri RSS Jatimulyo. Kalau ada yang rumahnya di situ, silakan nanti mungkin bisa kapan-kapan ketemu bermain bersama. Itu perkenalan singkat saya teman-teman, bisa dilanjut ke materi ya. Bisa, Pak. Baik. Bisa, Pak. Jadi bicara tentang ayo siaga bencana,
Maka yang pertama dan yang harus dipahami oleh teman-teman tentang bencana itu sendiri dan karakteristiknya. Jadi di kebencanaan itu kita mengenal filosofi seperti ini. Nah, yang pertama adalah bencana urusan bersama. Nah, urusan bersamanya siapa? Urusan bersamanya kita semua, masyarakat wilayah Kabupaten Kebumen khususnya, dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya. Jadi tidak bisa bicara bencana itu sekarang hanya urusannya pemerintah misalnya, nggak bisa. Ya, jadi yang pertama bencana adalah urusan bersama. Terus saya masih sekolah, tugas saya ngapain terkait dengan urusan bencana? Ya, teman-teman di sekolah harus juga sudah mulai menggunakan atau melaksanakan kaitannya dengan sekolah aman bencana. Nah, di sekolah teman-teman semuanya sudah dibentuk tim siaga bencana sekolah atau belum? Kalau sudah, apakah kemudian di tim sekolah siaga bencana sudah mengadakan kegiatan pelatihan tentang kebencanaan? Kalau belum, berarti ayo kapan-kapan kita latihan bersama. Nah, ini filosofi kebencanaan yang pertama. Jadi bencana adalah urusan bersama. Terus dilanjut, ya. Yang kedua, hilangkan ancamannya dari manusia. Hilangkan ancaman dari manusianya. Jadi kira-kira bisa nggak kita menghilangkan ancaman bencana dari manusianya? Nah, kita hidup di daerah seperti kita ketahui, wilayah Kabupaten Kebumen itu termasuk daerah yang rawan bencana. Tetapi kita tidak bisa menghilangkan ancaman bencananya dari kita. Kenapa tidak bisa? Ancaman tsunami itu pasti. Bisa nggak kita menghilangkan ancaman tsunami-nya? Nggak bisa. Karena kita nggak bisa memindahkan lautnya. Ya, kita hidup di zaman modern. Mungkin. Nah, kalau begitu, terus konsepnya yang berikut seperti apa? Nah, ini kita menghilangkan manusia dari bencananya. Kok menghilangkan? Menjauhkan, ya, menjauhkan manusia dari ancamannya, dari bencananya. Kira-kira bisa nggak menghilangkan, menjauhkan manusia dari bencananya? Teman-teman yang berada ini rata-rata dari mana nih? Nah, ada yang dari pesisir selatan, ada yang dari wilayah pegunungan, ada yang dari wilayah daerahnya rawan banjir, rawan longsor, rawan kekeringan, dan lain sebagainya. Yang dari wilayah pesisir selatan misalnya, sudah tahu resiko ancamannya adalah tsunami. Kira-kira kalau suruh transmigrasi ke Kalimantan misalnya, mau nggak? Ini juga menjadi problem bagi pemerintah. Nah, kalau kemudian menghilangkan ancaman dari kita, kemudian kita juga nggak bisa dijauhkan dari ancaman bencananya, apa yang harus kita lakukan? Ini, ya, konsep yang harus kita lakukan adalah hidup berdampingan dengan bencana. Nah, tentu ketika hidup berdampingan dengan bencana, maka kita harus memahami kearifan lokal yang ada di masyarakat kita. Kita harus memahami karakteristik ancaman bencana yang ada di wilayah kita. Nah, saya tanya ke teman-teman semuanya sebelum saya melanjutkan ke materinya. Kira-kira di sekolah teman-teman semuanya sudah dibentuk sekolah aman bencana belum? Sudah dibentuk atau belum? Atau masih banyak yang belum tahu tentang sekolah aman bencana? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu, Pak. Belum tahu, Kak. Belum tahu ya. Jadi untuk sekolah aman bencana nanti akan kita bahas atau akan kita sampaikan di minggu berikutnya atau di materi berikutnya. Ya, jadi sekarang saya hanya akan sedikit menyampaikan tentang Ayo Siaga Bencana. Ya, jadi silakan nanti materi ini bisa di-download oleh teman-teman semuanya. Ya, nah kemudian kita lanjut nih. Jadi ada perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dengan keluarnya Undang-Undang 24 tahun 2007.
dari yang tadinya responsif, ya. Responsif itu artinya dulu kita bicara tentang kebencanaan itu ketika sudah terjadi, ya. Begitu misalnya ada longsor, pemerintah baru bicara tentang bencana. Kok di sini ada longsor? Terus bagaimana cara menanggulanginya dan sebagainya. Nah, sekarang itu kita bicaranya adalah preventif, ya. Preventif itu melakukan pencegahan. Jadi misalnya di wilayah sekolah teman-teman termasuk daerah yang rawan longsor misalnya, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di sekolahan? Salah satunya membentuk sekolah siaga bencana atau sekolah aman bencana. Kemudian setelah dibentuk sekolah aman bencana, apa yang harus dilakukan? Di dalamnya termasuk membuat tim siaga bencana dan seterusnya. Ini paradigma penanggulangan bencana. Jadi yang dulu responsif sekarang menjadi preventif. Nah, yang dulu sektoral sekarang menjadi multisektor. Sektoral itu dulu hanya orang-orang tertentu atau hanya lembaga-lembaga tertentu yang boleh bicara tentang kebencanaan, ya. Karena kalau dulu bicara tentang bencana yang bukan kapasitasnya, maka dianggap orang ini menyebarkan berita yang meresahkan masyarakat. Nah, kita bisa ditangkap oleh pihak yang berwenang dengan pasal membuat keresahan pada masyarakat. Nah, sekarang paradigmanya di dalam kebencanaan adalah multisektor. Nah, multisektor itu artinya semua sektor harus bicara tentang penanggulangan bencana. Jadi termasuk di sekolah sekarang juga ada pelajaran yang di dalamnya menyangkut kebencanaan. Kalau tidak salah ini SMP atau SMA? SMP atau SMA ya Mas Ali? Oh, ada SMP, ada SMA-nya ya. Oke, jadi kalau di sekolah SMK. barangkali teman-teman SMK. ya. Oke. Kalau di sekolah barangkali materi tentang kebencanaan masuk dalam mata pelajaran geografi atau pelajaran IPS, ya. Ini. Kemudian perubahan paradigma yang lain adalah dari pemerintah kepada bersama. Jadi kalau dulu hanya pemerintah yang boleh membicarakan tentang bencana, sekarang itu semua bersama, ya, bersama-sama. Masyarakat, pemerintah, kemudian dunia usaha, dunia pendidikan, praktisi, peneliti dan lain sebagainya itu harus ikut tentang penanggulangan bencana. Nah, kemudian dilanjut, kalau dulu sentralistik, jadi hanya pemerintah pusat yang boleh bicara tentang kebencanaan, sekarang desentralisasi. Jadi di daerah pun sekarang harus bersama-sama terkait dengan penanggulangan bencana. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, responsif itu tanggap darurat, ya. Jadi kalau dulu ketika sudah kejadian, kita baru bicara tentang bencana, maka sekarang konsepnya adalah PRB. PRB itu pengurangan risiko bencana. Jadi ketika di tempat kita ada ancaman atau ada potensi bencana, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana pengurangan risiko bencana itu dilakukan atau dibuat kajiannya. Kemudian yang berikutnya, nah ini kalau dulu hanya Satgas, sekarang menjadi sebuah lembaga, ya, di tingkat pusat namanya BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten namanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ya, atau BPBD. Nah, termasuk kelembagaan yang lain, ya, termasuk di dalamnya ada PMI, ya, ada PMI dalam kegiatan penanggulangan bencana. Oke, saya lanjut. Nah, ini kejadian bencana. Nah, jadi kejadian bencana itu terjadi karena ada ancaman, ya. Ini ada ancaman bahaya,
kemudian ada kerentanan. Nah, kalau bahaya dan kerentanan ini nanti bertemu tsunami itu pemicunya adalah gempa di dasar laut. Nah, maka ketika resiko bencananya tinggi, kemudian ada pemicunya, maka ini akan menjadi sebuah bencana. Nah, ini yang harus dipahami oleh teman-teman. Terus bagaimana cara mengecilkan risiko bencana ini? Ya, cara mengecilkan risiko bencana ini. Ini yang harus dilakukan adalah menurunkan kerentanan, ya, menurunkan kerentanan atau menekan kerentanannya dan meningkatkan kapasitasnya. Ya, nih, oke, dilanjut. Nah, ini gambar ini menunjukkan ini ada hazard ancamannya, kemudian ada vulnerability atau kerentanannya. Ya, kerentanannya, ya, ini. Nah, kalau kemudian batu ini atau gunung ini longsor, maka vulnerability ini menjadi korban. Ini yang kemudian disebut dengan disaster atau bencana, ya. Oke. Nah, tindakan yang dilakukan bagaimana? Ini caranya, gambarannya melakukan preventif, ya, prevention atau tindakan pengurangan resikonya, ya. Ini pengurangan resikonya, batunya diikat misalnya, kemudian atau batunya dihilangkan dan lain sebagainya. Nah, atau kalau memang tidak memungkinkan, ya kita harus bersiap-siap untuk ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka kita harus bisa menyelamatkan diri. Oke, lanjut. Nah, ini bencana menurut Undang-Undang 24 tahun 2007. Jadi yang berdasarkan jenisnya, ini ada bencana alam dan non alam. Ya, bencana alam itu contohnya apa? Ya, bencana yang diakibatkan oleh alam. Ya, jadi ada gunung meletus, kemudian gempa bumi, kemudian apalagi banjir. Nah, banjir ini bisa disebabkan oleh alam, bisa disebabkan oleh non alam. Kemudian bencana non alam ini juga macamnya banyak, ya. Ada bencana COVID, ya, sekarang yang sedang rame, ya, itu adalah COVID-19. Kemudian ada yang lain, teroris, kemudian kemudian apalagi demonstrasi, ya, ini juga termasuk jenis bencana non alam yang diakibatkan oleh ulah manusia. Kemudian berdasarkan terjadinya ini bencana ada yang slow onset atau datangnya perlahan. Misalnya banjir selain banjir bandang itu masuk dalam kategori yang terjadinya perlahan, slow onset. Kemudian ada yang mendadak atau sudden onset, ya. Yang mendadak itu yang tidak bisa diprediksikan. Contohnya apa? Gempa bumi itu tidak bisa diprediksi. Loh, Pak, itu di televisi kadang muncul terjadi gempa berkekuatan sekian skala Richter di lokasi lintang selatan atau utara dan lain sebagainya. Itu setelah terjadi. Tetapi sebelum terjadi dia tidak bisa dideteksi. Ya, jadi ini berdasarkan terjadinya. Ada yang perlahan, ada yang sudden, ya, atau mendadak. Kemudian menurut aspek penyebabnya ada bencana geologi, ya, misalnya tanah longsor, ya, itu disebabkan oleh geologi, ya. Kemudian hidroklimatologi itu contohnya banjir,
kekeringan, ya itu disebabkan oleh iklim, ya perubahan iklim, itu masuk dalam hidroklimatologi. Kemudian yang disebabkan oleh biologi, contohnya misalnya wabah penyakit, kemudian apalagi kejadian luar biasa, ya ini disebabkan oleh biologi, aspek penyebabnya. Kemudian untuk teknologi, ya, kegagalan teknologi, contohnya apa? Waduk jebol misalnya, atau kecelakaan kereta api, atau kecelakaan pesawat, atau kecelakaan kapal laut, itu termasuk bencana yang disebabkan oleh kegagalan teknologi. Kemudian yang disebabkan oleh faktor lingkungan, ya, faktor lingkungan itu contohnya kebakaran, ya, kebakaran itu diakibatkan oleh faktor lingkungan hutan yang misalnya cukup kering, kemudian masyarakatnya atau manusianya tidak bisa menjaga lingkungannya dan seterusnya. Oke, lanjut ya. Nah, ini bencana dan akibatnya. Kalau ada terjadi bencana, kira-kira apa sih akibatnya ketika bencana itu terjadi? Nah, ini ya. Akibatnya yang pertama adalah menimbulkan kerusakan. Jadi hampir semua bencana pasti akan membawa kerusakan. Ya. Kemudian kerugian pasti, ya. Jadi setiap kali kejadian bencana pasti masyarakat terdampak akan mengalami kerugian, entah kerugian harta, entah kerugian mata pencaharian dan lain sebagainya. Ya. Kemudian, nah ini yang paling harus kita hindari adalah kematian. Jadi beberapa kasus bencana di Indonesia, ya, atau di Kebumen misalnya, ini juga banyak menimbulkan kematian. Oleh karena itu, nanti teman-teman konsep kita ke depan adalah bagaimana pengurangan risiko bencana sehingga dampak kematian, dampak kerusakan, dan dampak kerugian ini bisa dikurangi. Ya. Nah, kemudian ini, ya, yang paling berbahaya adalah kejiwaan. Jadi psikologis kita akan terganggu ketika kita mengalami bencana. Kemudian yang berikutnya adalah terganggunya pelayanan publik. Kenapa pelayanan publik bisa terganggu ketika terjadi bencana? Ya, bisa jadi petugas pelayanan publik juga menjadi korban, atau ruang untuk pelayanan publik mengalami kerusakan. Sehingga pelayanan publik, misalnya teman-teman yang sudah berusia 17 tahun harusnya sudah bisa mendapatkan KTP, bisa mendapatkan SIM, bisa mendapatkan hak-hak terkait dengan kependudukan yang lain, akhirnya terganggu. Kemudian kita lanjut. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi bencana? Ya, jadi yang pertama adalah yang bisa kita lakukan, kita melakukan mitigasi. Mitigasi itu upaya untuk mengurangi ketika terjadi bencana, mengurangi risiko ketika terjadi bencana. Jadi mitigasi itu tidak kemudian menghilangkan ancaman bencananya, tetapi sifatnya hanya mengurangi risiko apabila terjadi bencana. Nah, mitigasi itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mitigasi struktural, yang kedua ada mitigasi non struktural. Nah, mitigasi struktural misalnya apa? Nah, kalau di wilayah daerah banjir, kita memperbaiki daerah aliran sungai, kemudian membuat tanggul, kemudian melakukan vegetasi. Kalau di daerah rawan tsunami, apa yang harus kita lakukan? Ya, sama tadi, membuat tanggul atau membuat vegetasi dengan tanaman-tanaman yang dapat menghambat kecepatan air tsunami, ya, sehingga air tsunami yang mungkin tadinya diprediksi bisa sampai 4 kilo atau 5 kilo, ini karena vegetasi yang kita lakukan, mitigasi struktural yang kita lakukan bisa berhasil, ini dampaknya tidak begitu parah. Kemudian yang kedua, mitigasi non struktural. Contohnya apa? Nah, ini ada peraturan daerah, ada peraturan bupati, dan peraturan-peraturan lain yang
mendukung terkait dengan kegiatan mitigasi. Nah, di sekolah apa yang harus dilakukan? Nah, teman-teman semuanya terkait dengan mitigasi non struktural yang bisa dilakukan oleh teman-teman di sekolah, misalnya membuat satgas penanggulangan bencana di sekolah, kemudian membuat rencana kontingensi atau renkon, ya. Setelah membuat rencana kontingensi atau renkon, teman-teman juga harus melakukan simulasi, ya. Jadi jangan hanya menyusun tetapi tidak dilakukan simulasinya. Nah, simulasi ini penting untuk apa? Untuk mengetahui apakah rencana kontingensi yang sudah kita susun, jalur evakuasi yang sudah kita buat, kemudian titik aman yang sudah kita buat, itu nanti tidak menimbulkan permasalahan pada saat terjadi bencana. Nah, kemudian teman-teman juga nanti bisa menyusun rencana aksi sekolah misalnya. Oh, rencana aksi sekolah ngapain? Nah, memberikan pada saat MOS misalnya, teman-teman bisa mengundang teman-teman dari PMI atau teman-teman dari BPBD untuk memberikan materi sosialisasi tentang kebencanaan. Ya, jadi jangan sampai nanti teman-teman pada saat MOS itu kan banyak siswa baru yang belum tahu lingkungan sekolahnya. Nah, jangan sampai mereka justru nanti menjadi korban karena tidak tahu lokasi titik amannya di mana, kemudian ketika terjadi bencana mereka harus bagaimana dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yang bisa kita lakukan terkait dengan mitigasi adalah melakukan rencana penanggulangan bencana. Nah, rencana penanggulangan bencana ini nanti teman-teman bisa susun ketika teman-teman di sekolah sudah melakukan kajian hazard, vulnerability, dan capacity. Hazard itu ancaman. Ancaman yang ada di sekolah itu apa saja sih misalnya? Ya, jadi misalnya ancamannya adalah longsor. Nah, berarti apa yang dilakukan kalau nanti terjadi longsor, titik kumpulnya di mana, titik evakuasinya di mana, kemudian siapa yang akan memberikan pertolongan ketika terjadi korban pada teman-teman kita dan seterusnya. Ya, ini terkait dengan rencana penanggulangan bencana. Oke, kita lanjut. Nah, kesiapsiagaan, ya. Satu, ada peralatan. Di sekolah sudah punya peralatan kebencanaan semua, sudah punya alat pemadam api ringan, sudah punya tandu, sudah punya dragbar, sudah punya peralatan pertolongan pertama semua atau belum? Nah, ya. Bagi yang sudah, teman-teman sudah bisa menggunakan semua belum? Belum. Banyak yang belum. Oke. Nah, ini juga perlu nanti teman-teman mengadakan latihan, ya. Jadi jangan sampai nanti di sekolah misalnya terjadi kebakaran, padahal di sekolahan sudah punya APAR, teman-teman nggak bisa menggunakan APAR, api yang tadinya bisa kita padamkan karena ketidaktahuan kita menggunakan peralatan, akhirnya api itu membesar, menghabiskan seluruh bangunan yang ada di sekolah kita. Ini tentu menjadi persoalan bagi kita, sehingga peralatan yang kita miliki juga harus didukung oleh kemampuan teman-teman untuk menggunakan peralatan tersebut. Nah, kultur kita, budaya kita, atau kebiasaan kita adalah kita bisa membeli peralatan dengan mudah, tetapi kita tidak bisa merawat peralatan yang kita miliki. Ini hampir semuanya rata-rata, ya. Oke, lanjut. Nah, sistem peringatan dini. Di sekolahan sudah punya sistem peringatan dini belum, teman-teman semuanya? Kalau terjadi gempa misalnya atau terjadi bencana, teman-teman taunya ada bencana atau ada informasi teman-teman harus melakukan evakuasi menuju titik kumpul, pakai apa? Pokoknya lari sendiri-sendiri gitu ya. Ya, ini yang harus disiapkan juga oleh teman-teman nanti ketika teman-teman akan membentuk sekolah aman bencana atau sekolah siaga bencana atau madrasah aman bencana, ya. Ini jadi sistem peringatan dini ini penting. Kenapa penting? Karena
dari sistem peringatan dini ini nanti kita bisa memberikan informasi cepat ketika terjadi kondisi darurat. Ya, oleh karena itu nanti disepakati ketika misalnya terjadi kebakaran, sistem peringatan dininya menggunakan apa? Di sekolahan biasanya sudah dipasang alarm, ya, nah, sudah dipasang alarm. Ya, nanti dicek di sekolahan teman-teman sudah dipasang alarm atau belum, sudah punya alarm atau belum. Kalau belum, terus bagaimana? Teman-teman bisa menggunakan lonceng, bisa menggunakan kentongan, bisa menggunakan peralatan lain yang sudah disepakati oleh masyarakat di sekolah itu sendiri. Ya. Nah, masyarakat sekolah itu siapa? Masyarakat sekolah itu mulai dari kepala sekolah, bapak ibu guru, pegawai TU, murid, sampai dengan penjaga sekolah. Ya, termasuk yang ada di dalamnya bapak ibu kantin kita. Ya, kalau di sekolahan punya kantin, ini juga termasuk warga masyarakat sekolah yang harus diinformasikan. Mereka harus tahu ketika terjadi kondisi darurat di sekolahan, kemana mereka harus menyelamatkan diri. Ya, ini. Nah, ini jalur dan rambu evakuasi di sekolahan sudah punya semua. Yo. Sudah punya sekolah, sudah punya jalur dan rambu evakuasi semua belum? Sudah. Ada yang sudah. Warnanya apa? Hijau. Hijau. Ya. Besar apa kecil ukurannya? Lumayan besar. Oh, lumayan besar. Ya, ada yang kecil pasti ya. Bahannya dari bahan apa? Dari kertas atau dari bahan yang sudah bagus? Bahannya udah bagus. Sudah bagus. Ya, Sudah bagus. bener ya. Besok kalau saya cek di sekolahan, kalau ada yang masih pakai kertas, nanti saya sampaikan ke Bapak Ibu guru dan kepala sekolahnya, tak suruh ganti pakai yang bagus. Ya, tuh. Nah, sudah pernah dipraktekkan belum oleh teman-teman jalur evakuasinya? Belum. Belum. Tapi teman-teman tahu nggak? Kalau itu jalur untuk evakuasi ketika terjadi bencana? Tahu. Taunya dari mana? Dari tanda yang sudah dipasang. Emang tandanya bagaimana? Arah menuju lapangan. Ya, seperti arah jalur evakuasi ada tulisannya, Pak. Oh, ada tulisannya. Ada tulisannya ya, ada tulisannya jalur evakuasi. Iya, ada tulisannya. Terus di titik kumpulnya teman-teman sudah tahu? Sudah. Itu Sudah. Terus tadi kan saya tanya, sudah diuji cobakan belum teman-teman untuk jalur evakuasinya? Belum. Belum. Padahal nanti kalau terjadi bencana, semua kepengen menyelamatkan diri menuju titik kumpul, betul nggak? Betul. Ya. Nah, misalnya jalur evakuasi itu belum pernah diuji cobakan, yakin nggak nanti jalur evakuasi yang sudah kita bikin tidak bentrokan dengan arah evakuasi dari arah lain? Tidak. Yakin tidak bentrokan? Tidak yakin. Yakin. Soalnya sekolahnya hanya satu bangunan ya. Ya, arahnya cuma satu jalur ya. Ya, nggak ada persimpangan-persimpangan? Tidak. Ada persimpangan? Tidak. Ada. Nah, ini juga harus diperhatikan teman-teman semuanya. Jangan sampai nanti kita menjadi korban justru bukan karena gempanya, bukan karena banjirnya, bukan karena kebakarannya, bukan karena tsunami-nya, tetapi justru kesalahan kita menentukan jalur atau arah evakuasi. Nah, ini juga
menjadi pertimbangan kita. Kemudian teman-teman sekolahan rata-rata sekarang bertingkat ya. Iya. Ya. Iya. Iya. Oke. Untuk tangganya standar nggak kira-kira kalau sampai terjadi bencana? Standar. Ya, Standar. Tidak terlalu tinggi. Yakin. Kira-kira kalau terjadi bencana, teman-teman panik nggak di sekolahan? Panik. Panik. Nah, saya tanya yang punya sekolahan bertingkat, kalau yang kelasnya ada di lantai 2, nanti kepengen menuju ke titik kumpulnya ada di mana? Ada di lapangan bawah atau di gedung bertingkatnya? Lapangan bawah. Lapangan bawah. Lapangan bawah. Oke, sekarang saya tanya lagi. Tangga yang untuk naik turun, ya, kondisi normalnya itu untuk jejeran berapa orang? Kalau kondisi normal? 2 orang. 4-5 orang. 4-5 orang. Bisa, berarti lebar banget ya. Lumayan lebar. 2-3 orang. Nah, ada yang 2, ada yang 3 orang. Ya, Oke, yang saya tanya, yang bisa untuk 5 orang dalam kondisi normal, sekolah mana ini? Dari sekolah mana tadi yang menyebutkan bisa untuk 5 orang? Yo, tadi ada yang menyebutkan 5 orang loh. Dari sekolah mana? Coba, biar nanti saya cek. Ayo. Iya, jadi tolong nanti dicek lagi ya. Tangganya kira-kira kondisi normal itu untuk 3 orang sempit enggak? Nah, kalau kondisi normal 3 orang saja sempit, berarti ketika kondisi darurat teman-teman juga harus pertimbangkan kembali. Ya. Karena saya tidak mau nanti ketika teman-teman yang berada di gedung bertingkat ini melakukan evakuasi, ya, justru karena kesalahan infrastruktur bangunan akhirnya kita menjadi korban. Ya, ini, oke, lanjut ya. Nah, ini SDM-nya, sumber daya manusia dan relawannya. Di sekolahan sudah paham semua belum tentang kebencanaan? Belum. Kalau terjadi bencana yang harus dilakukan oleh teman-teman ngapain gitu? Sudah ada yang paham belum? Belum. Teman-teman PMR nanti ketika di sekolahan ada bencana, kemudian ada rekan kita yang menjadi korban, kira-kira mampu nggak menjadi penolong pertama? Insya Allah. Yakin? Insya Allah. Yakin ya? Kalau ada yang pingsan, tahu bagaimana cara penanganannya? Pertolongan pertamanya? Tahu. Kalau ada yang patah tulang, tahu cara pertolongannya? Ayo, teman-teman PMR harus menjadi agen perubahan di sekolahan. Ya, oleh karena itu nanti teman-teman yang sampai hari ini belum pernah membentuk sekolah siaga bencana atau sekolah aman bencana atau madrasah aman bencana, teman-teman PMR harus menjadi garda terdepan. Ya, mulai dari menyusun sistem peringatan dini, menyiapkan peralatan, membuat jalur rambu evakuasi, kemudian menyusun rencana penanggulangan bencana di sekolahan, sampai dengan menyusun sumber daya manusia dan sumber daya yang lain yang ada di sekolah. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Wah, materi saya ternyata cukup
Simpel, ya, nggak banyak-banyak. Jadi terkait dengan kesiapsiagaan teman-teman semuanya untuk ayo siaga bencana, nanti tolong teman-teman dicek kembali peralatan kebencanaan yang ada di sekolahan apa saja, yang dibutuhkan apa saja, kekurangannya apa, nanti dicatat, ya. Kemudian sistem peringatan dini, kebakaran apa, kemudian banjir, longsor sesuai dengan ancaman yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian jalur dan rambu evakuasinya seperti apa, kemudian rencana kontingensinya sudah disusun atau belum. Kalau sudah disusun, teman-teman juga harus mengadakan kegiatan simulasinya. Kalau belum disusun, silakan, ayo teman-teman kita bareng-bareng susun rencana kontingensi. Kemudian SDM dan relawan, siapa berbuat apa, ini nanti juga penting, ya, karena tidak mungkin semua anggota PMR nanti menjadi tim pertolongan pertama, padahal yang lain juga butuh ditangani. Nah, oleh karena itu nanti pembagian sumber daya manusia yang ada di sekolahan, kepala sekolah ngapain, berbuat apa ketika terjadi bencana, wakil kepala sekolah apa yang harus dilakukan, kemudian teman-teman PMR ini akan melakukan apa ketika terjadi bencana, ini harus disiapkan, ya. Oke, itu teman-teman materi saya. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih, salam tangguh, salam kemanusiaan, dan kata kuncinya adalah kita siap untuk selamat. Oke, barangkali masih ada waktu beberapa saat, barangkali ada pertanyaan yang mau disampaikan oleh teman-teman, saya persilahkan, monggo. Oke, luar biasa teman-teman apa yang disampaikan oleh Oto tadi. Monggo dari teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh langsung, ada yang langsung opening boleh, atau chat boleh. Tapi kayaknya lebih seru kalau kita lewat mic langsung. Boleh tuh? Siapa yang tanya? Untuk materi nanti di share di grup. Jangan buat ya. Oke. Yuk teman-teman. Ini ya. Untuk beberapa pemahaman yang kenapa ya Pak? Sudah pengalaman perjalanannya udah luar biasa banyak teman-teman. Jadi monggo silakan yang mau boleh. Izin bertanya. Mari. Ya, Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Laili Mufliha, saya dari SMA Negeri 1 Kebumen. Izin bertanya, Pak. Misalkan itu di sebuah gedung perkantoran. Nah, itu tidak ada jalur untuk menyelamatkan diri atau jalur evakuasi seperti itu, Pak. Itu biar kita terhindar dari suatu bencana tersebut, bagaimana Pak caranya? Terima kasih, Pak. baik, terima kasih. Pertanyaan cukup bagus, dan ini selalu saya lakukan ketika saya memasuki perkantoran yang belum pernah saya masuki. Saya pasti akan melihat ke atas, ke kanan, ke kiri, melakukan semacam apa ya, melihat kondisi lingkungan, ya, karena ini akan membuat kita menjadi nyaman, ya. Jadi kalau misalnya di lingkungan kantor yang tidak ada jalur evakuasinya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu daerah lapang, ya, atau tempat lapang yang ada di sekitar kantor yang kita tuju tadi, ya, itu ada di mana? Karena itu nanti akan menentukan upaya penyelamatan kita ketika terjadi bencana. Kemudian yang kedua, kita juga harus paham di
daerah itu termasuk ancaman bencananya apa misalnya, ya. Nah, kalau misalnya nih, saya SMA 1 sudah dipasang jalur rambu evakuasi belum? Sudah, Pak. Sudah semuanya ya? Sudah semuanya? Insya Allah sudah, Pak. Ya, oke. Sekolah. Terima kasih. Nah, beberapa gedung perkantoran itu memang masih banyak yang belum. Nah, ini keprihatinan kita, teman-teman semuanya. Keprihatinan kami juga di BPBD, karena seharusnya memang gedung bertingkat atau gedung pelayanan publik khususnya ini harus sudah memasang rambu evakuasi, kemudian menentukan titik kumpul, ya. Dan yang harus diperhatikan lagi, untuk titik kumpul teman-teman, ini harus betul-betul terhindar dari ancaman bencana susulan berikutnya. Misalnya, daerah kita termasuk ancaman gempa buminya tinggi. Ini untuk titik kumpul tidak diperkenankan di daerah atau di lapangan yang di situ ada kabel yang melintang, kabel listrik yang melintang, kemudian tiang listrik, kemudian pohon besar. Ya, kenapa nggak boleh? Karena dikhawatirkan nanti bisa menjadi bencana susulan. Ya. Nah, oleh karena itu kembali ke pertanyaan tadi, teman-teman harus bisa melakukan penilaian sendiri atau self assessment, ya, self assessment terkait dengan kira-kira nanti kalau ada bencana saya mau lari kemana nih, itu, ya. Jadi harus bisa melihat kondisi di sekitar gedung atau kantor yang tidak ada jalur atau tanda rambu evakuasinya. Itu ada lagi? Pak, mau bertanya lagi boleh tidak? Oh, silakan. Ya, jadinya misalkan kan kita ada suatu bencana alam. Nah, kita itu panik semua, tetapi ada yang tertimpa suatu pohon gitu. Nah, tapi itu kita juga panik juga. Nah, kita harus menolongnya atau kita selamatkan diri dulu, Pak? Ya. Nah, jadi ketika terjadi bencana gempa ya misalnya, tadi pertanyaannya gempa, ya, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman semuanya, ya. Nah, penelitian, sebuah lembaga penelitian, ya, memberikan informasi bahwa 37% yang bisa menyelamatkan kita dari bencana adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan ketika terjadi bencana, yang pertama kita tetap tenang, ya, tidak usah panik. Ya, kalaupun misalnya panik juga jangan berlebihan, ya. Kemudian kalau itu bencananya gempa, maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah melindungi kepala, ya. Kenapa harus melindungi kepala? Karena kepala merupakan pusat dari kesadaran kita, ya. Kalau kita masih bisa sadar, kita masih bisa menyelamatkan diri. Tetapi kalau kita tidak sadar atau hilang kesadaran, maka kemungkinan kita selamat dari bencana alam atau dari gempa ini juga kecil. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika kita sudah menyelamatkan diri, kemudian gempanya sudah bisa sudah tidak ada, kita baru memberikan pertolongan terhadap orang, teman kita, saudara kita yang menjadi korban akibat gempa, ya. Jadi misalnya di dalam gedung atau di sekolahan misalnya, tiba-tiba terjadi gempa, ya, tiba-tiba terjadi gempa, yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah menyelamatkan diri dulu sendiri, menyelamatkan diri sendiri dulu, ya. Jadi tidak usah kemudian ketika ada temannya yang keambrukan meja atau keambrukan kursi, ya, atau keambrukan bagian bangunan yang ada di atas kepala kita, kemudian kita tolong dulu sambil kita bawa keluar, ini nggak boleh, ya. Ini nggak boleh. Jadi
kita harus menyelamatkan diri terlebih dahulu, kemudian ketika bencananya sudah, gempanya sudah tidak ada, baru kita memberikan pertolongan berikutnya kepada saudara kita, teman kita yang menjadi korban bencana. Begitu? Ada lagi? Silakan. Ya, terima kasih Pak Terima kasih, Toto. Pak. Untuk yang lainnya mungkin semoga terjawab ya Mbak Laili. Tadi yang tanya Mbak Laili. Iya. Alhamdulillah Oke. sudah terjawab. Terima kasih. Oke, yang lain. Mungkin 1-2 pertanyaan lagi. Gimana teman-teman? Masih ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup nih? Cukup? Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan untuk materi Ayo Siaga Bencana, saya cukupkan. Nanti mudah-mudahan untuk materi tentang SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dari saya selaku yang menyampaikan materi, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam menyampaikan materi atau menjawab pertanyaan teman-teman semuanya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat sore, salam tangguh, salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak materinya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, itu tadi teman-teman. Itu tadi teman-teman udah disampaikan oleh Pak Toto. Terima kasih. Terima kasih Pak atas materi yang telah diberikan. Yang luar biasa sekali. Kalau boleh merangkum teman-teman, tadi kita udah belajar tentang bencana dan karakteristiknya ya, tentang filosofi kebencanaan, tentang akibat dari bencana, ada mitigasi bencana juga tadi, ada mitigasi struktural dan non-struktural. Juga kita membahas tentang sedikit banyak tentang kesiapsiagaan, khususnya yang di lingkungan sekolah, tentang peralatannya apa aja, tentang sistem peringatan dini, tentang jalur dan rambu evakuasi, juga tentang SDM dan relawannya. Begitu teman-teman tentang materi kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Seperti biasa di akhir sesi kita adakan foto bersama ya. Jadi diharap untuk teman-teman boleh nih kita on cam dulu. On cam dulu kita. Biasa nih kita foto bareng. Boleh teman-teman, yuk. Kita on cam dulu. Saya kembali teman-teman. Halo, loh. Oh, tambah sedikit. Yuk. On cam dulu dan on cam dulu. On cam. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, kita langkah baiknya kita foto-foto bersama dulu. Yuk, Mbak Novita, Mbak Maria. Mas Narto, kata boleh. Mulvi, Mbak Anggel, Mbak Hindu Maimunah, dan lain-lain, dan kawan-kawan boleh yuk kita on cam dulu. Kita foto bersama. Oke, setting-setting dikit. Oke, yuk. Sementara segini dulu nggak apa-apa ya teman-teman. Ya, yuk. 1, 2. Tuh, ngelik.
Sorry. Oke. Saya dulu. Lagi yuk. Gaya dong. 1, 2, 3. Oke. Fotonya share di grup, Kak. Share di grup. Oke. Nanti kita sampaikan ke Pak Dian ya. Yang kemarin udah di-share belum? Belum. Belum. Ya nanti kita sampaikan ke Mas Emri sama ke Pak Dian. Oke, Sekalian makasih, Kak. foto kemarin juga. Oke, teman-teman. Kita sampai di penghujung acara. Saya yang save dulu. Oke. Kita udah sampai di penghujung acara, teman-teman. Terima kasih yang udah menyampaikan sampai akhir. Doa saya seperti yang sebelum-sebelumnya, semoga teman-teman sehat selalu. Semoga kita cepat dipertemukan. Yaelah, cepat dipertemukan tatap muka ya, dalam keadaan sehat tentunya. Begitu teman-teman. Untuk menutup acara kita pada sore kali ini, saya mengutip dari slide Pak Toto, yaitu salam tangguh, salam kemanusiaan, dan yang paling penting siap untuk selamat. Sekian dan terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan ya teman-teman. Kita ada materi baru, ada pemateri yang lain mungkin. Itu teman-teman. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.